Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya. Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan pencinta embun pagi yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di pagi ini dengan penuh sukacita karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita marah, ketika kita penuh dengan emosi, mari kita tetap berhikmat. Saudari Edenia Josephine Penturi akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Aku tiba di rumah Bapa. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan syukur kami dapat bangun pagi ini dengan penuh sukacita. Juga dalam sukacita yang sama kami akan menerima firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan lewat firman yang kami akan dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat terkasih Gemindo Nazaret. Kembali lagi di acara Embun Pagi. Pada hari Jumat tanggal 11 bulan Maret 2022, kita akan membahas tema marah yang tidak berhikmat, yang diambil dari Efesus 4 ayat 26-27 yang berbunyi, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara terkasih, kita akan mengambil perumpamaan dari seorang janda dan seorang putrinya yang bernama Syulan. Dia memiliki seorang putri yang berumur 7 tahun yang bernama Lieme. Untuk mempertahankan hidup, Syulan membuat kue dan jajanan di pasar. Dan Lieme memahami itu. Dia tidak pernah menuntut lebih dari ibunya. Ia tidak bermanja-manja pada ibunya seperti pada anak seusianya. Suatu hari di musim dingin, Syulan melihat keranjang tempat kuenya sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Lalu ia berkata kepada Lieme, "Nak, kamu tinggal di rumah ya, jangan kemana-mana. Ibu mau pergi ke pasar membeli keranjang, karena keranjang kue kita sudah rusak." Dia pergi ke pasar dan membeli keranjang. Saat dia pulang sampai rumah, ternyata rumahnya tidak terkunci dan Lieme tidak ada di rumah. Syulan marah-marah dan berkata, "Dasar anak nakal, hidup susah, sudah dibilang jangan pergi. Malah dia pergi main bersama teman-temannya." Syulan segera masukkan kue-kue ke dalam keranjang, lalu pergi menjajakan kue tersebut tanpa peduli dengan salju dan cuaca dingin. Karena dia harus mendapatkan uang untuk menyambung hidup bersama anaknya. Lalu dia keluar dan berkata, "Anak nakal harus diberi hukuman. Pintu ini aku kunci, jadi kalau dia pulang, dia tidak bisa masuk rumah. Dia sudah berani melanggar perintahku." Syulan pergi menjual kue-kue tersebut, dan setelah itu dia pun pulang. Setelah mendekati rumah, Syulan terkejut. Dia melihat ada seorang anak kecil tergeletak di depan rumahnya. Dia berlari mendekat dan ternyata anak itu adalah Lieme. Digendongnya anaknya lalu dibaringkan di ranjang. Dia berteriak-teriak memanggil nama anaknya. Tapi apa daya, anaknya sudah tidak bergerak. Lieme sudah tidak bernyawa. Dia sudah mati. Dalam kondisi masih menangis, Syulan melihat bungkusan yang jatuh dari tangan anaknya. Dia mengambil bungkusan itu dan ternyata isinya adalah biskuit dengan secarik kertas kecil yang tulisannya, "Ibu pasti lupa hari ini, hari istimewanya. Aku tidak punya uang. Aku hanya punya biskuit ini yang bisa aku beli. Selamat ulang tahun, Ibu." Syulan sangat menyesal karena kemarahannya sangat berlebihan. Dia kehilangan buah hatinya. Saudara terkasih, rasa marah yang berlebihan, tidak terkendali dan tidak beralasan dapat merugikan dan membuat kecelakaan fatal dalam hidup kita. Memang wajar seorang marah dalam keadaan tertentu, sangat manusiawi. Tapi firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita
untuk sesegera mungkin meredakan amarah yang timbul dalam hati kita, agar jangan amarah tersebut menguasai diri kita, dan akhirnya memberi celah kepada iblis untuk memakai kemarahan tersebut sehingga kita berkata-kata kasar atau bahkan bertindak yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Bertindak yang merugikan diri sendiri dan orang lain, karena itu tetaplah tunduk dan hidup dalam tuntunan Roh Kudus, dan kuasailah diri dalam segala hal, agar kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi sesama, bukan menjadi batu sandungan bagi diri sendiri dan orang lain. Mari kendalikan amarah kita dan tetaplah hidup dalam Roh Kudus. Amin. Jemaat terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas Engkau yang telah membiarkan kami membaca firman. Berkatilah firman-Mu ini supaya dapat bermanfaat buat kami, dan biarlah kami dapat mengontrol kemarahan kami supaya tidak merugikan kami dan merugikan orang lain. Biarlah kami selalu mengingat apa yang telah kami baca. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana.